Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aura Syahriani dari program studi bimbingan dan konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Video ini merupakan video tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Teori Bimbingan Konseling Karir yang diampu oleh Bapak Dr. Abdullah Sindring MPD dan Bapak Sulfikri SPD MPD. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kalian tahu nggak sih apa itu karir dan apa itu bimbingan karir? Nah, bisa dibilang karir merupakan pekerjaan. Setiap orang pada umumnya memerlukan lapangan kerja untuk bekerja serta berhasil dengan pekerjaan yang dijabatnya. Sedangkan bimbingan karir merupakan suatu bentuk bantuan atau layanan yang bidang geraknya begitu luas dan sekaligus menyentuh kesehatan mental suatu masyarakat yang sedang berkembang untuk mencari identitasnya. Karir seseorang bukanlah hanya sekedar pekerjaan apa yang telah dijabatnya, melainkan suatu pekerjaan atau jabatan yang benar-benar sesuai dan cocok dengan potensi-potensi diri dari orang-orang yang menjabatnya. Sehingga setiap orang yang memegang pekerjaan yang dijabatnya itu akan merasa senang untuk menjabatnya, dan kemudian mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan prestasinya, mengembangkan potensi dirinya, lingkungannya, serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menunjang pekerjaan yang sedang dijabatnya. Maka dari itu, peranan bimbingan karir di sekolah dalam era pembangunan kita dewasa ini memiliki peranan yang sangat penting. Berkaitan dengan pilihan karir, terdapat banyak teori yang langsung berhubungan dengan pilihan karir, antara lain seperti teori Eniro, Donald S. Super, Hopok, dan Holland. Teori-teori yang berlangsung berhubungan dengan masalah karir yaitu pendapat-pendapat yang membicarakan bagaimana siswa atau individu memilih karir atau jabatan yang atas dasar pemilihan tersebut bisa memenuhi kebutuhan baik fisik maupun psikis. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori Johan L. Holland dan teori Eniro. Dalam teorinya, Johan L. Holland mengajukan teorinya dengan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memadukan sains-sains yang telah ada. Pada intinya, teori ini menganggap bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan merupakan hasil interaksi antara faktor hereditas dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, dan orang dewasa yang dianggap memiliki peranan penting. Holland berpegangan pada keyakinan bahwa suatu minat yang menyangkut pekerjaan dan okupasi merupakan hasil perpaduan dari sejarah hidup seseorang dan keseluruhan kepribadiannya, sehingga minat tertentu akhirnya menjadi suatu ciri kepribadian yang berupa ekspresi diri dalam bidang pekerjaan, bidang studi akademik, dua hobi inti, berbagai kegiatan rekreatif, dan banyak kesukaan yang lain. Selanjutnya itu konsep dasar teori Holland. Konsep teori Holland memberikan perhatian pada karakteristik perilaku atau tipe kepribadian sebagai penyebab utama dalam pilihan dan perkembangan karir individu. Sejak kemunculan teori Holland, teori ini sudah menjadi penguat utama dalam psikologi terapan. Poin pertama dalam teori ini menekankan pencarian aspek kesesuaian individu dan lingkungan. Setiap orang memiliki atau membuat pilihan karir dan pekerjaan dalam pencarian arti untuk keadaan yang memuaskan hierarki kesesuaiannya. Kemudian, kepribadian seseorang menurut Holland merupakan hasil dari keturunan dan pengaruh lingkungan. Faktor keturunan merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang sifatnya menurun. Sedangkan faktor lingkungan adalah faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri. Bisa terdiri dari pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, guru, dan orang dewasa. Nah, pada tahun 1966, Holland berpendapat bahwa lingkungan profesional adalah tipe kepribadian realistis, intelektual, artistik, sosial, kewirausahaan, dan konvensional yang menerima nama yang sama. Derajat orientasi kepribadian seseorang menentukan lingkungan yang dipilihnya. Semakin jelas derajat orientasi model pribadi atau proses perkembangan yang ditentukan oleh kelahiran dalam riwayat hidup yang merespon tuntutan lingkungan. Individu menentukan lingkungan yang ia pilih. Memilih yang lebih efektif merupakan untuk menemukan lingkungan yang cocok. Membuat pilihan yang tepat membutuhkan pengetahuan individu tentang diri sendiri dan lingkungan. Pada tahun 1973, Holland juga mengakui bahwa pandangannya berakar pada psikologi diferensial, khususnya studi dan pengukuran minat, dan dalam tradisi tipe kepribadian psikologi kepribadian.
Dua sumber tersebut, Holland berasumsi bahwa orang-orang yang minat yang berbeda dan berada di lingkungan yang berbeda sebenarnya memiliki kepribadian dan kisah hidup yang berbeda. Kemudian, pada pokok pikiran teori Holland terdapat 11 pokok pikiran yang mendasari teori ini. Yang pertama itu, pilihan suatu pekerjaan atau jabatan merupakan pernyataan dari kepribadian seseorang. Kemudian yang kedua, stereotip vokasional mempunyai makna psikologis dan sosiologis. Ketiga, inventori minat merupakan inventori kepribadian. Kemudian yang keempat, individu akan memasuki suatu pekerjaan atau jabatan yang sama disebabkan karena mereka memiliki kepribadian yang sama dan sejarah kepribadian yang serupa. Maka dari itu, setiap jabatan atau pekerjaan akan menarik bagi individu-individu yang memiliki kepribadian yang sama atau serupa. Kemudian yang kelima, disebabkan oleh karena individu berada dalam suatu kategori atau suatu rumpun pekerjaan yang sama atau serupa. Kemudian yang keenam, kepuasan. Kemantapan dan hasil prestasi kerja itu akan dapat dicapai oleh individu itu dan bergantung dengan kongruensi antara kepribadian individu dengan lingkungan di mana individu itu bekerja. Kemudian ketujuh, pengetahuan tentang kehidupan merupakan seringkali tidak tersusun dan terpisah dari batang tubuh ilmu pengetahuan psikologi dan sosiologi. Kemudian yang kedelapan, terdapat 6 model lingkungan atau suasana pekerjaan, yaitu realistik, intelektual, pelayanan atau sosial, pengabdian, usaha, dan artistik. Kemudian kesembilan, individu-individu berusaha untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan yang bertujuan melaksanakan potensi yang dimilikinya. 10. Perilaku seseorang dapat dipahami dan dibaca melalui bagaimana terjadinya interaksi antara pola kepribadiannya dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, 11. Di dalam masyarakat pada umumnya, individu dapat digolongkan ke dalam salah satu dari 6 model orientasi. Kemudian, tipe-tipe kepribadian dari teori Holland, di mana adanya teori Holland ini untuk memahami perbedaan individu dalam kepribadian, minat dan perilaku atau model yang banyak digunakan individu sesuai dengan kenyataan. Holland menjelaskan bahwa individu mengembangkan preferensi untuk kegiatan tertentu sebagai hasil interaksi individu dengan budaya dan kekuatan pribadi termasuk teman-teman, keturunan, orang tua, kelas sosial, budaya dan lingkungan fisik, dan bahwa preferensi ini menjadi kepentingan individu untuk mengembangkan kompetensinya. Oleh karena itu, tipe kepribadian yang ditandai oleh pilihan mata pelajaran di sekolah, hobi, kegiatan rekreasi dan bekerja, dan ketertarikan pekerjaan dan pilihan yang tercermin dari kepribadian. Dalam memilih dan menghadiri atau menghindari lingkungan dan kegiatan tertentu, hal tersebut merupakan tipe kepribadian yang dianggap aktif bukan pasif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tipologi Holland mengkategorikan atau mengelompokkan individu ke dalam 6 tipe kepribadian secara luas. Yang pertama itu khususnya R, yaitu realistis, kemudian I investigatif, kemudian A artistik, kemudian E sosial, E enterprising atau giat, dan K konvensional. Tipe kepribadian yang pertama itu realistis. Pada tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan kerja yang berorientasi pada penerapan, misalnya operator mesin, operator radio, sopir truk, petani, penerbang, pegawai bangunan, ahli listrik, dan lain-lain. Kemudian kepribadian yang kedua itu investigatif atau intelektual. Model orientasi ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan kerja seperti ahli fisika, ahli biologi, kimia, ahli antropologi, matematika, ataupun pekerjaan peneliti lainnya. Kemudian kepribadian artistik. Model orientasi artistik memiliki kecenderungan yang berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung dan bersifat tidak sosial, sukar menyelesaikan diri, lebih menyukai menghadapi keadaan sekitar dengan melalui ekspresi, menghindari keadaan yang bersifat interpersonal, dan keterampilan fisik. Pada kepribadian ini, preferensi vokasional tipe ini termasuk seperti ahli musik, ahli kartun, ahli drama, pencipta lagu, penyiar, seniman atau artis, serta pekerjaan-pekerjaan yang sejenisnya. Kemudian tipe kepribadian sosial. Tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan seperti guru, konselor, misionari, psikolog klinik, terapis, ataupun pekerjaan sosial lainnya.
Pada tipe kepribadian enterprising atau usaha, memiliki ciri khas diantaranya menggunakan keterampilan berbicara dalam situasi di mana ada keadaan untuk menguasai orang lain atau mempengaruhi orang lain, menganggap dirinya paling kuat, jantan, dan mudah untuk mengadakan adaptasi dengan orang lain. Preferensi vokasional tipe ini termasuk seperti pedagang, politikus, manajer, pemimpin eksekutif perusahaan, dan lain-lain. Dan tipe kepribadian yang terakhir itu tipe kepribadian konvensional. Pada umumnya, tipe ini memiliki kecenderungan terhadap kegiatan verbal. Ia menyenangi bahasa yang tersusun baik, numerikal atau angka yang teratur, menghindari segala situasi yang kabur, senang mengabdi, mengidentifikasikan diri dengan kekuasaan, dan mencapai tujuan dengan mengadaptasikan dirinya dengan ketergantungan pada atasan. Untuk implikasi teori Holland ini, secara umum, teori pilihan karir menurut Holland berimplikasi pada bimbingan dan konseling di sekolah, di mana konselor dapat melaksanakan asesmen kepada peserta didik untuk mengetahui kepribadian siswa dan lingkungan sehingga dapat membantu mengembangkan strategi untuk meningkatkan pengetahuan diri, berbagai persyaratan okupasional, dan berbagai macam lingkungan kerja. Konselor dapat membantu konseli menganalisis minat dan lingkungan kerja mereka serta memahami hubungan keduanya. Dengan membantu menganalisis minat dan lingkungan kerja, maka akan dapat memfasilitasi konseli dalam memantapkan minat kerjanya dan menyesuaikannya dengan lingkungan kerja. Kesesuaian diri, minat kerja, dan lingkungan kerja ini akan meningkatkan kepuasan kerja konseli. Baik, adapun pembahasan selanjutnya yaitu teori karir menurut Annie Rowe. Sering kita dengar pendapat bijak dari orang tua yang menyampaikan bahwa dalam perjalanan hidup manusia ada 3 hal keputusan penting yang harus kita buat. Pertama itu keputusan untuk memiliki bidang pendidikan yang kita tempuh. Kedua, keputusan untuk memilih pasangan hidup kita. Dan ketiga, keputusan untuk memilih karir. Dalam arti sempit, sering diartikan memilih bidang pekerjaan. Ketiga hal tersebut sangat menentukan kualitas hidup manusia, baik untuk pemanfaatan pribadi maupun pemanfaatan pada keluarga dan lingkungannya. Pilihan pekerjaan dan hal memutuskan karir bukanlah peristiwa saat melainkan proses yang panjang. Pilihan pekerjaan merupakan bagian dari proses perkembangan individu. Terlebih, tugas konselor sekolah menengah menghadapi siswa yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Siswa yang datang itu sedang mengalami keraguan, ketidakpastian, keprihatinan, keseriusan, kegalauan pikiran berkenaan dengan pekerjaan yang dipikirkan atau dipertimbangkan kelak selepas dari sekolah. Misal seorang siswa sudah mempunyai pilihan, akan tetapi ia masih bingung dan membutuhkan dukungan dari orang lain. Nah, Annie Rowe di sini merupakan salah satu tokoh teori perkembangan karir yang menekankan pada corak pergaulan dengan orang tua selama masa kecil dan pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya sewaktu masa kecil, di mana penentuan karir di masa depan tidak hanya dipengaruhi dari keinginan atau minat dan cita-cita pribadi, tapi juga seringkali adanya harapan dari lingkungan terdekat seperti harapan keluarga atau orang tua terhadap masa depan anaknya. Harapan orang-orang sekitar melihat bakat yang dimiliki oleh seseorang supaya lebih ahli di bidang sesuai dengan bakatnya. Terkadang keinginan pribadi bertentangan dengan harapan orang-orang di sekitar kita. Hal inilah yang perlu digali dan diselesaikan melalui konseling karir supaya lebih terarah sejak dini, sehingga sejak dini bisa memutuskan dan memilih jenis pekerjaan apa yang kelak ingin dilakoni. Teori Annie Rowe disebut sebagai teori pemilihan karir dengan pendekatan kebutuhan. Nah, dalam teori Rowe memandang pilihan karir seseorang dipengaruhi oleh 3 komponen yang mendasar dalam hidup. Di antaranya itu yang pertama, pengaruh genetika terhadap keputusan-keputusan karir, kemudian yang kedua, pengalaman masa lalu, dan yang ketiga, kebutuhan-kebutuhan manusia. Yang pertama itu pengaruh genetika terhadap keputusan-keputusan karir, di mana Roy memandang genetika seseorang merupakan warisan dari gen ayah atau ibu, sehingga pada prinsipnya individu memiliki berbagai potensi bawaan yang akan menentukan sifat-sifat, minat, prinsipnya,
bakat, dan temperamen. Pada akhirnya, potensi tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang, terutama dalam pemilihan karir yang akan dilalui pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, pengalaman masa lalu. Berbagai pola asuh yang diterima individu pada masa anak-anak akan mempengaruhi bagaimana pilihan karirnya di masa depan. Selain itu, suasana dan iklim yang ada di keluarga juga memiliki kontribusi besar terhadap pilihan karir individu. Suasana yang terjadi tersebut dapat saja berupa hal positif seperti kasih sayang, penuh perhatian, dan saling menghargai. Kalau suasana negatif seperti perlakuan kasar, kekerasan, acuh tak acuh, dan keluarga yang broken home. Di sini, gaya interaksi orang tua dan anak serta pengaruh pola pendidikan keluarga menjadi kebutuhan perkembangan anak yang berhubungan dengan kebutuhan pribadi dan gaya hidup dewasa nanti. Menurut teori ini, kategori emosional yang ada dalam rumah, kategori penuh kasih sayang, overprotective, dan overmending akan cenderung menghasilkan seseorang yang kejuruannya berorientasi pada kontak dengan orang lain atau person oriented. Sedangkan kategori santai, menolak dan mengabaikan cenderung menghasilkan seseorang yang kejuruannya berorientasi pada benda-benda atau non-person oriented. Kemudian yang ketiga, kebutuhan manusia, di mana kebutuhan individu dapat dipengaruhi oleh pilihan karir individu tersebut. Dalam hal ini, Roy berpijak pada teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Menurut Lee E. Jackson, secara hierarki, Maslow menyebut 8 motif kebutuhan individu itu. Yang pertama, kebutuhan fisik atau psychological needs. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan rasa aman atau safety needs. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang dan cinta. Kemudian yang keempat, kebutuhan penghargaan diri. Kelima, kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman. Kemudian yang keenam, kebutuhan estetika atau aesthetic needs. Ketujuh, kebutuhan aktualisasi diri. Dan yang terakhir, kebutuhan hubungan dengan yang kuasa. Pada hierarki kebutuhan Maslow, ini lazim juga digambarkan sebagai piramida, di mana kebutuhan paling dasar memiliki ruang paling luas dan semakin ke atas ruang yang tersedia semakin kecil. Di sana dapat dilihat bahwa manusia dalam kehidupannya memiliki tingkatan-tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan taraf dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Ada kebutuhan yang dapat terpenuhi dengan mudah, kebutuhan yang tertunda, dan bahkan ada kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi sama sekali. Pada pembagian jenis pekerjaan, Roy menggolongkan seluruh jabatan atas 2 kategori dasar. Yang pertama itu person oriented dan yang kedua non-person oriented, di mana person oriented merupakan pekerjaan yang berorientasi pada kontak dengan orang lain. Misalnya, orang-orang yang suka bekerja sama dengan orang lain dianggap cenderung demikian karena mereka menghayati kebutuhan yang kuat untuk diterima baik oleh orang lain. Semua orang ini dididik oleh orang tua yang menunjukkan sikap menerima dan menyayangi. Kelompok atau penggolongan pekerjaan yang tergolong dalam kelompok ini seperti jasa servis, kontak bisnis, organisasi kebudayaan, seni dan hiburan, dan lain-lain. Kemudian non-person oriented merupakan pekerjaan yang berorientasi pada benda-benda. Pekerjaan non-person oriented ini biasanya merupakan orang-orang yang lebih suka bekerja dengan barang atau benda tanpa mencari kontak dengan individu di sekitarnya. Itu dianggap berkecenderungan demikian karena mereka menghayati kebutuhan yang kuat untuk merasa aman dan terlindungi dari bahaya. Kelompok atau penggolongan pekerjaan yang tergolong dalam non-person oriented ini seperti teknologikal, luar ruangan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Kemudian pada pilihan pekerjaan, di mana Roy pada tahun 1956 berpendapat bahwa pemilihan sebuah kategori okupasi terutama didasarkan atas struktur kebutuhan individu, tetapi tingkat pencapaian dalam suatu kategori lebih tergantung pada tingkat kemampuan dan latar belakang sosioekonomi individu. Iklim hubungan antara anak dan orang tua merupakan kekuatan utama yang membangkitkan kebutuhan, minat, dan sikap yang kemudian tercermin dalam pilihan pekerjaan.
Roy memodifikasi teorinya setelah beberapa studi menyangkal pendiriannya bahwa perbedaan interaksi orang tua dan anak menghasilkan perbedaan dalam pilihan pekerjaan. Kini dia mengambil posisi bahwa orientasi di sini seorang individu terkait dengan keputusan utama yang diambilnya di kemudian hari, terutama dalam pemilihan okupasi dengan tetapi variabel dengan variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam teorinya pun merupakan faktor-faktor yang terpenting. Baiklah, itulah tadi dua materi yang berhubungan dengan bimbingan konseling karir, yaitu teori karir Johan L. Holland dan teori karir menurut Anne Rowe. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.